Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan ulasan yang sangat runtut, sangat masuk di akal dari Profesor Dr. Manakem Ali dengan data atau dengan by data kitab-kitab primernya itu menanggapi tesis Kiai Haji Manudin. Sekali lagi, kalau kita kembali pada persoalan nasab Ba'alawi itu kan sebenarnya ini dokumen yang harus bisa divalidasi dari tradisi di luar komunitas kaum habaib Ba'alawi. Ya. Kalau kita bicara mengenai tema sentral ini, itu kan sebetulnya nama yang paling puncak itu adalah Ahmad Al-Abah. Ya. Bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain ibn Ali, bin Ali ibn Abi Talib, atau bin dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diketahui umum. Baik itu dari kalangan dokumen Ba'alawi atau dokumen di luar tradisi Ba'alawi, jadi dikenal. Cuma masalahnya, anak-anak dari Ahmad Al-Abah itu siapa saja, itu yang diperdebatkan. Karena nanti ini ada satu tokoh, namanya adalah apakah itu Ubaidillah atau Abdullah. Tema dari video kali ini sebetulnya lebih kepada fokusnya persiapan diskusi ilmiah yang diwacanakan pada tanggal 25, 26, 27. Artinya, coba kita ingat kembali, kita akhirnya fokus kembali kepada kerangka dasar yang sebetulnya itu sampai hari ini malah jadi nggak karu-karuan. Tentang Ubaidillah ini loh. Ini nyambung tidak dengan Ahmad Al-Abah? Kalau tidak nyambung berarti keturunan dari Ubaidillah, Imam Ubaidillah, itu memang bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak nyambung, itu menurut mereka yang berada pada jalur keilmuan yang sedang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak bisa dikonfirmasi dari dokumen eksternal, ini ya butuh pembanding. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kalau bicara mengenai nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasar dokumen Islam, selesai. Tapi apakah bisa dikonfirmasi dengan dokumen di luar Islam? Ternyata ada. Nah, kasus yang sama, apakah bisa dibuktikan bahwa Ubaidillah itu nasabnya nyambung kepada Ahmad Al-Abah? Kalau tidak bisa menghadirkan dokumen pembanding, itu yang sedang dipersoalkan. Karena ini menyangkut Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Ini sangat penting sekali. Jangan terus dibelok-belokkan ke narasi-narasi yang sifatnya itu adalah emosional. Kita jangan menduplikasi gaya para Ba'alawi ini. Ba'alawi yang jelas-jelas punya panggung, narasinya apa? Menanggapi polemik nasab ini. Tidak ada yang ilmiah sama sekali. Hanya sebuah hujatan, bahkan menantang. Ini kan sudah tidak masuk akal lagi. Yang dikatakan bahwa mereka mempunyai nasab dzurriyyat Rasulullah. Seharusnya mereka nggak punya sikap seperti itu. Tapi kan ketahuan aslinya seperti apa. Kita lanjut kepada pembahasan inti dari tema hari ini, bagaimana Profesor Dr. Manakem Ali ini mengupas tuntas secara detail menggunakan kitab-kitab primer seperti tesis Kiai Haji Manudin menakar nasab Habib di Indonesia. Nah, dari situlah sebenarnya ada
cara atau strategi untuk mencari dokumen-dokumen itu. Saya mencoba membandingkan, Pak Edi. Kalau kita melihat dari tokoh yang bernama siapa itu, Ubaidillah ya, Ubaidillah atau Abdullah, itu masih diperdebatkan apakah ini orang yang sama atau orang yang beda, ya. Tapi yang jelas kalau kita melihat dokumen-dokumen yang awal ya, dokumen awal dari para ulama, kita bisa misalnya melihat dokumen yang ditulis oleh Ibnu Tobatobah, yang beliau menulis kitab, namanya itu judulnya adalah Muntakilah Muntakilah At-Talibiyah. Itu beliau kalau tidak keliru wafat tahun 478 Hijri alias abad kelima, ya. Itu tidak menyebutkan nama Abdullah, juga tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Kemudian tulisan dari Al-Ubaidili, itu beliau menulis kitab namanya Tahdzibul Ansab. Itu abad kelima juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Ada kitab lagi yang ditulis pada abad ke-5 Hijri ya. Penulisnya adalah Al-Umari. Kitabnya berjudul Al-Majdi fil Ansab. Itu juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian satu kitab lagi, karangan dari Al-Marwazi. Beliau wafat tahun 616 Hijri, berarti abad ke-7. Judul kitabnya Al-Fahri. Juga tidak menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah. Kemudian Fakhrur Razi, atau yang disapa dengan nama Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Beliau wafat tahun 606 Hijri, berarti abad ke berapa? Ke-7. Beliau menulis kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Juga tidak menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian Imam Ibnu Taqtaqi, dia menulis kitab yang namanya Al-Asili fi Ansabit Talibin. Juga tidak menyebutkan nama tokoh Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian Ibnu Ambah, dia menulis kitab Umdatut Talib. Juga tidak menyebutkan nama tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian kitab yang ditulis pada abad ke-10 Hijri, yakni kitabnya yang berjudul Bahrul Ansab, tulisan dari Amiduddin An-Najafi, juga tidak menulis tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Inilah yang dipertanyakan dalam konteks kajian manuskrip sebetulnya. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini sebetulnya siapa? Orang yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ini, apakah memang itu anak kandung dari Ahmad Al-Abah atau bukan?